Good. Baik, kemarin kita sudah mencoba melihat ini ya. Jadi ketika membincangkan tentang persoalan ibadah, kita mengenal adanya yang mahdhah sama yang ghairu mahdhah. Jadi berbicara berdasarkan kepada kekhususan dan amnya, umum dan khususnya ibadah itu, maka ibadah yang mahdhah ini ibadah yang perkataan, perbuatan itu ya terkonstruksi, designing ya oleh Allah yang diperintahkan kepada Rasul dan kita tinggal mengikuti pola itu. Sedangkan yang ghairu mahdhah itu ibadah yang di samping hubungannya kita dengan Allah, tapi juga memiliki relasi dengan yang lainnya, hablum minan nas. Jadi ini yang kemudian membuka ruang banyak dialog di sini yang ghairu mahdhah. Nanti kita lihat misalnya yang mahdhah ya. Jadi berdasarkan pada dalil perintah, lalu memiliki contoh misalnya yang kemarin kita singgung, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku Rasul ya itu sholat. Ini sholat zuhur ya 4 rakaat, jangan 5 itu. Lalu sholat apa misalnya isya ya 4 rakaat gitu. Jangan cari yang lain begitu. Ini yang mahdhah. Nah, yang mahdhah itu memiliki contoh Rasulullah. An-nikahu sunati, falaisa faman raghiba an sunati falaisa minni itu. Jadi nikah pun kemudian kita dianjurkan untuk mengikuti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah itu di dalam pola-pola tata cara di dalam berkeluarga, di dalam berumah tangga, bahkan di dalam proses kemudian berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Ini perintah-perintah itu mahdhah, lalu melihat pada contoh Rasulullah. Begitupun persoalan haji, persoalan ibadah. Nah, bagaimana lalu nanti ada pengembangan kalau teman-teman sudah selesai di fikih ibadah itu, nanti ada berkembang di wilayah yang muamalah. Bagaimana mengatur keuangan, ya al-qasdu minal ma'isyah, bagaimana kemudian perekonomian financial, ya budgeting dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip itu bisa dikembangkan asal kemudian tidak mengikuti atau ada unsur di situ gharar, menipu, ada unsur riba, wa halallahu bai'a wa harramar riba, ya termasuk di situ adanya unsur apa namanya ketidakberdayaan, ya adanya keharaman di situ. Misalnya minum minuman keras, lalu jual beli, sabu-sabu kan dulu di masa Rasulullah banyak hal yang belum ada, lalu sekarang ada, termasuk bagaimana persoalan virtual, persoalan digital, persoalan tatanan jual beli online dan sebagainya itu dirujuk kepada kaidah Islam atau rujukan-rujukan hadis dan Quran, tetapi pengembangan-pengembangan itu lebih bersifat pada sisi-sisi kemanusiaan kita sekarang ini yang tetap mengindahkan pada unsur kemaslahatan misalnya begitu. Baik. Ya. Oke. Lalu kita lihat sekarang bagaimana pada sifat yang supranatural atau suprarasional, logika ya, termasuk asas dari taat tadi itu, ketika kita bisa melihat di sini, maka contoh yang mahdhah tadi itu ada persoalan wudhu, ya, tayamum, mandi, azan, sholat, iqomat, semuanya itu sudah ada tuntunannya. Misalnya kalau Mbak Ulfa misalnya tiba-tiba memunculkan saya mau azan perempuan di masjid, ya itu memunculkan sesuatu yang baru gitu. Aku wudhu mau berijtihad apa misalnya membasuh bagian perut, nah itu tidak boleh karena sudah ada tatanannya fausil wujuh hakum itu ya dan seterusnya. Mbak Eka misalnya juga demikian, Mbak Bindiani dan seterusnya. Jadi hal-hal yang mahdhah itulah kenapa kemudian ini penting untuk kemudian saya singgung, karena ketika kemudian tidak, maka nanti ada banyak persoalan. Kita sedikit dulu ke yang ghairu mahdhah, nanti baru kemudian kita contohkan kaitannya dengan yang bid'ah sama yang tidak. Keberadaan yang ghairu mahdhah itu tidak ada dalil yang melarang. Itu prinsipnya di situ. Pelaksanaannya tidak perlu berpola kepada Rasul dan bersifat rasional ya. Yang penting tidak memunculkan banyak madharat misalnya begitu ya. Lalu ghairu mahdhah seperti perayaan-perayaan ini ya. Ini yang kemudian menjadi perdebatan teman-teman sekalian, seperti perayaan Idul Adha, silaturahmi dan lain sebagainya. Kenapa? Ya, persoalan bid'ah itu ya nanti akan dibahas
di bagian terakhir sebelum perkuliahan ini UAS, seingat saya itu bid'ah itu yang penting ya, bocorannya sekarang yang penting ibadah mahdoh itu selesai, lainnya itu kira-kira jangan terlalu dianggap bid'ah gitu. Contoh begini, saya sebutkan misalnya di sini ada Mas Ale Kang Aruf, ya, lalu ada Mbak Ratna. Ya. Oke, lalu di situ ada Mas Rifki. Mas Aleka sama Mas Rifki itu sedang sholat. Nah, ketika sholat ya berjamaah, lalu di situ ada Mbak Fatimah yang belakang ya. Kalau yang kemudian itu bid'ah jelas, kalau Mbak Fatimah misalnya ingin jadi imam, oh itu enggak boleh, itu bid'ah ya. Mas Rifki, ya, Mas Aleka, Mas Perdanang, Anda belakang. Misalnya Mbak Fatimah, saya kan bacaan Qur'annya bagus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya Mas Rifki kan nggak terlalu bisa gitu. Sekalipun misalnya Mas Rifki adalah suaminya misalnya nanti ya. Nah, itu tetap merupakan suatu hal yang baru dan itu tidak boleh. Karena apa? Imam itu selamanya adalah laki-laki, kecuali antara sesama sholatnya adalah perempuan, maka perempuan boleh menjadi imam untuk ngimamin yang perempuan. Gitu. Nah sekarang ketika dalam konteks yang lain, Mas Rifki sebagai imam, Mbak Fatimah, Mas Danang, Mas Aleka, kemudian di belakangnya sebagai makmum, ya habis sholat salaman boleh apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini menjadi banyak perbincangan. Ada yang kemudian kalangan tertentu habis sholat jangan, karena Rasulullah tidak melakukan, kan di situ. Ada yang benar nggak apa-apa, mau sholat atau salaman tidak boleh, ya. Nah ini yang menjadi kadang membuka ruang khilaf yang berkepanjangan. Prinsipnya sekarang ketika kita membahas yang mahdoh adalah kalau yang mahdoh itu sholat selesai, udah lainnya persoalan zikir, salaman, ya persoalan jahar atau kemudian dipelankan, itu persoalan yang lain. Nggak usah dimasukkan ini bid'ah. Karena Rasulullah itu habis sholat tidak salaman, atau Rasulullah itu kemudian para sahabat juga salaman. Nah itu yang kemudian menjadi ricuh di kalangan kita. Pertanyaannya misalnya Mas Perdanang, ya namanya Mas Perdanang ya. Coba saya lihat panjangnya siapa ini. Perdanang Purtara Gusniawan ya. Ya oke. Okay. Sampai habis sholat salaman enggak Mas? Salaman Ustadz. Terus ada nggak temannya yang kemudian juga enggak boleh salaman? Karena menganggap itu tidak diajarkan Rasul. Nggak ada Ustadz. Nggak ada, karena temannya semuanya satu kampung ya. Tapi ketika teman-teman nanti misalnya bersinggungan dengan ekstra yang ada di Undip ya, yang ada di UNES misalnya dalam konteks pergerakan mahasiswa ada di Semarang, nanti jenengan akan ketemu tuh dengan yang kemudian kita udah nyalamin, misalnya Mas Perdanang sudah nyalamin, itu nggak mau salaman, itu banyak ya. Coba aja nanti sesekali gitu. Wah, konteksnya adalah pertanyaannya, kalau kemudian ada teman-teman yang, oh itu kan tidak boleh salaman. Emang habis sholat, kalau sholat yang mahdoh udah selesai, habis misalnya Mas Aleka sholat, langsung lari ke WC boleh enggak itu? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mas Aleka boleh enggak itu? Ya boleh. boleh. Hah? Boleh enggak? Boleh kalau sudah sholatnya. Ya, boleh kan? Iya, kalau sudah selesai sholatnya. Ya, sudah selesai. Sekarang salaman itu waktu sholat atau enggak? Ya enggak, di luar sholat. Di luar sholat, makanya jawaban yang paling sederhana, yang mahdoh itu sholat, begitu setelah selesai, mau salaman, mau ke WC, ataupun ke yang lain, nggak usah jadi perdebatan. Kira-kira begitu, make sense ya, ketangkap ya poinnya. Disitulah penting teman-teman sekalian ketika kemudian kita membahas persoalan, ya ini antara yang mahdoh sama yang ghairu mahdoh, ya kita akan melihat disitulah apa namanya, ada sisi yang kemudian bisa kita lihat menjadi satu kewajiban yang harus dilakukan dan sesuatu yang sesungguhnya hanya persoalan kebiasaan saja, atau dalam hal ini sunnah ataupun yang ghairu sunnah. Itu ya. Baik. Sekarang kita masuk lagi. Share.
Ya, tambahannya ya. Termasuk adalah persoalan halal bihalal ya. Halal bihalal itu tidak ada memang di Arab Saudi, adanya di Indonesia ya. Tapi dasarnya apa? Ya silaturahmi. Di Arab Saudi tidak ada, di Amerika tidak ada, tapi baik atau tidak? Ya baik kan begitu. Disinilah kenapa kemudian ketika seorang itu melakukan ibadah, maka hikmahnya adalah satu, ya tidak syirik, tidak lalu melakukan hal yang maksiat, memiliki jiwa yang baik, ya tidak bakhil karena kemudian bersedekah, termasuk juga memiliki ketakwaan yang baik. Nah, saya ingin mencontohkan misalnya Mbak Izzatin sama sini Mbak Eni Rahmawati. Nah, ketika kemudian pada suatu saat itu merasa minder dan lain sebagainya karena habis berbuat yang maksiat, ya kira-kira mentalitasnya itu terbangun positif atau negatif ketika kemudian berbanyak maksiat. Pasti secara fitrahnya jiwanya akan lebih merasa minder. Ya. Nah, di siang lain Mbak Halimatun misalnya sama Mbak Sururatun itu berbuat yang baik. Pagi itu sudah membantu ya orang tua ke pasar belanja, sudah bersihin rumah, sudah beres-beres semua, terus lalu kuliah ya. Tapi kemudian di siang lain tadi itu Mbak Izzatin ya tidak melakukan apa-apa, males, baper dan sebagainya. Self confidence-nya antara dua kelompok ini itu berbeda. Artinya apa? Kalau kemudian kita ini memiliki ibadah atau perilaku baik yang lebih banyak, relatif berdampak kemudian kita lebih positif di dalam persoalan mentalitas. Hikmahnya ibadah di situ. Kita memiliki satu bentuk kelakuan yang percaya diri. Jawabannya lalu dari sini, teman-teman sekalian, kalau kemudian kita ingin memiliki self confident di dalam hidup ini, perbaikilah banyak ibadah, perbanyaklah ibadah. Maka in relatif kita akan memiliki self confident itu muncul. Alladzina amanu wa amilus solihat. Itu Quran yang mengajarkan. Orang-orang yang kemudian ajruhum ya, pahala mereka itu bagus, happiness, smiling ya, lalu feel in good ya, goodness atau kemudian dia merasa enjoy in his life atau her life itu adalah pribadi yang dia damai. His life is harmony and not many conflict. Dia tidak banyak kemudian berseteru di dalam konflik dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa runtutan baik ibadah yang mahdoh ataupun yang ghairu mahdoh, sholat atau kemudian berbuat baik yang lain yang kemudian ghairu mahdoh, itu memperkuat pribadi kita memiliki relasi muamalah dengan yang lain dengan lebih baik. Dan lalu berdoa pun lebih self-confident gitu. Contohnya misalnya ini yang baru masuk Mbak Amalia, ini baru masuk. Mbak Nafis misalnya sama Mbak Nisa. Ketika kemudian pagi itu habis apalah ya melakukan hal yang maksiat misalnya, ketika berdoa kan lalu kayak kurang percaya diri di hadapan Tuhan. Ya Rob, saya ingin sepeda motor baru, tapi pantas enggak? Ya, kayaknya saya banyak maksiat nih dari pagi aja udah tumpuk-tumpuk kan begitu, ya. Beda misalnya Mbak Siti ya Lutfiatul Aini atau Mbak Sokhifatul Sifa misalnya dari malam udah tahajud ya lalu bacaan Quran lalu sudah sedekah membantu yang lain ya lalu nyiapin adiknya atau kemudian kakaknya atau kemudian macam-macam lah ya yang berbuat baik itu membantu gurunya atau lalu membantu nenek-nenek atau kemudian sedang membantu hewan yang masuk ke dalam selokan lalu kita merasa membantu itu kan kita lalu berdoa ya Rob kalau memang tadi itu ada kambing ya yang kejegur selokan lalu kami tolong lalu tadi ada nenek yang kemudian kami tolong kalau tadi dari tahajud kami kalau tadi banyak Quran kami kalau tadi dan seterusnya berbuat baik itu lalu kita berdoa dengan lebih percaya diri. Nah, itulah fungsi hikmah dari kemudian kita beribadah di dalam kerangka ketika lalu mencoba untuk menghadirkan ya di sisi-sisi yang kemudian ibadah itu sesungguhnya membuat kita lebih percaya diri. Ini pada sisi ibadah ya. Sekarang di setengah jam lanjutan saya ingin menjelaskan untuk yang separuhnya. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum kita beralih ke materi yang kedua. Ada? Ya. Jadi
teman-teman sekalian, kita bisa melihat dari sisi ibadah ini, baik pada rumusan tentang sholat ya, nanti kita lanjutkan lagi di dalam bagian-bagian terperincinya ke depan. Sholat itu yang kemarin kita sudah singgung tentang kesucian rohani, jasmani. Bagaimanapun orang-orang yang sholat itu mestinya di situasi corona sekarang itu lebih bagus. Karena sujudnya itu kemudian dari sisi jantungnya, dari sisi konsentrasinya, imunitas dirinya itu lebih kuat. Ya, sikap hidupnya jauh lebih tenang. Kenapa? Karena dia mensujudkan diri, tanah yang kemudian biasa diinjak-injak lalu dicium. Itu bagian dari fungsi secara spiritualitas kemudian kita bersolat. Mbak Laila misalnya, Mbak Maimunah atau Mbak Afina, Mbak Eka, selama ini ketika menjalankan sholat, apakah kemudian merefleksikan sholat itu bagian dari unsur menghambakan diri kepada Allah? Tanah itu kita injak lalu kita cium. Ya, dahi yang mulia lalu kita rendahkan serendah-rendahnya di dalam tempat-tempat yang kita injak, ya. Lalu membaca, mengkhusyukkan diri dan seterusnya, ya. Nah, ini juga bagian orang-orang yang misalnya teman-teman sekalian yang juga hadir di kelas ini, insya Allah lah teman-teman yang menuntut ilmu rezekinya lebih mudah. Percaya atau tidak, Mbak Maimunah misalnya, atau di sini kita lanjutkan ada beberapa misalnya Mbak Ratna ya misalnya, atau di sini ada lainnya pada nggak kelihatan nih, Mbak Putri ya, videonya yang dimatikan, Mbak Octaviana dan lain, tidak apa-apa mungkin karena persoalan sinyal. Ini kalau tidak kuliah bisa jadi di rumah itu sudah dilirik tetangga-tetangganya ya kan, mau dinikahkan gitu. Ya rezekinya banyak berarti Pak, ya boleh. Tapi begini maksud saya adalah ketika kita ini sedang menuntut ilmu, ya itu diberikan rezeki Allah lebih. Taman yang banyak, ya ilmu yang bertambah, relasi networking yang bagus, termasuk membangun mentalitas yang bagus. Di samping kemudian ketika lalu Anda misalnya tidak dalam kondisi menuntut ilmu, ya nyatanya hidup ya biasa aja, tapi ketika teman-teman itu kuliah ya nyatanya ada saja kan untuk membeli buku, untuk membeli referensi-referensi yang lain, bahkan untuk beli data kota, untuk membeli misalnya yang bersifat kuliah itu. Ya nanti kalau misalnya corona ada selesai untuk living cost ya, untuk makan dan seterusnya, insya Allah akan selalu ada. Dan saya meyakinkan itu pada teman-teman sekalian. Jangan pernah kemudian khawatir bahwa selama kita ingin niat menuntut ilmu, biasanya akan ada selalu jalan di dalam persoalan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Baik. Oke. Nah, terakhir nih ini sambil nunggu teman-teman yang mau menanyakan itu, karena bawaannya kemudian menuntut rizki itu adalah menuntut ilmu adalah orang yang kemudian dapat rizki ya. Nah, apalagi persoalan yang mahdoh termasuk zakat ya, nanti ada sendiri juga, termasuk haji ya. Zakat ini luar biasa, termasuk puasa. Semuanya itu memiliki dampak yang luar biasa terhadap tubuh kita. Orang yang berzakat itu zakayuzaki, itu membersihkan. Orang-orang yang suka berderma pasti hidupnya lebih makmur daripada yang bakhil. Orang yang puasa jauh lebih baik, puasanya membuat dampak secara fisik ataupun spiritualitas, ya mensucikan rohaninya ataupun memfungsikan hal-hal yang bersifat fisikal, ya, termasuk haji. Ini menjadi kewajiban bagi setiap yang sudah mampu dan dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, for the last last time ini di awal materi, silahkan